Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di video ini saya akan menunjukkan cara-cara mengisi nilai asesmen tengah semester atau ATS. Langsung saja, ada 4 langkah-langkahnya. Yang pertama, seperti biasa kita periksa dulu hasil ATS-nya. Kemudian yang kedua, kita lakukan analisis hasil ATS-nya. Dan yang ketiga, kita entrikan hasil nilai tadi sesuai dari file analisis itu ke dalam website nilai. Untuk langkah pertama, kita periksa hasil ATS segera mungkin setelah pelaksanaan ya. Jadi misalnya pekan berikutnya setelah ATS kita periksa, sebaiknya kita libatkan para siswa untuk bersama-sama memeriksa dengan saling silang begitu. Jadi si siswa A memeriksa pekerjaan siswa B, kemudian siswa B memeriksa pekerjaan siswa C, dan seterusnya sampai siswa terakhir memeriksa pekerjaan siswa A yang tadi. Dengan demikian, maka Bapak Ibu guru sekaligus menerangkan jawaban dari soal-soal ATS, dan para siswa juga akan belajar dari jawaban tersebut. Bila nanti ada yang nilainya kurang dari KKM, maka siswa tersebut bisa kita lakukan remedi ya dengan soal yang sama atau mungkin soal yang dimodifikasi lagi. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu analisis hasil ATS, kita gunakan file Excel yang telah kita siapkan. Filenya ada di sini. Nah, ini ya filenya. Interface-nya hampir mirip dengan interface analisis untuk sumatif harian ya, hanya bedanya kalau sumatif harian kita desain portrait, tetapi yang ATS ini karena kolomnya banyak sehingga kita desain landscape begitu. Nah, ini masih kosong tetapi sebetulnya sudah ada rumus-rumusnya sehingga kita tidak perlu mengisi manual, cukup kita pilih data yang diperlukan. Nah, di sisi kanan atas ini ada nama mata pelajaran, kelas, dan seterusnya. Kita misalnya kali ini akan mencoba mengisi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian kelas 7A. Ya, jenis penilaiannya ini kita adalah ATS Gasal ya. Lalu untuk tes yang pertama, asesmen yang pertama, kita pilih yang awal. Nanti kalau ada yang remedi, kita pilih yang remedi ya. Jadi kita memiliki 2 rekaman analisis ya, baik yang pertama, yang awal maupun yang remedi. Kemudian waktu pelaksanaannya kita isi dengan format tanggal, garis miring bulan, garis miring tahun. Misalnya ini pelaksanaannya tanggal 5 September, maka kita ketikkan 05 garis miring 09 garis miring 2022. Kita enter. Nah, maka di sebelah nama peserta didik ini sudah muncul namanya, tapi saya tutupi dengan alasan privasi gitu ya. Nah, di kolom-kolom ini menunjukkan struktur dari ATS kita, struktur dari soal ATS. Ada 2 bagian yang sesuai kesepakatan kita, yaitu soal yang bagian pertama adalah soal pilihan ganda, kemudian yang bagian kedua adalah soal isian atau esai. Untuk soal pilihan ganda ada 30 soal, yang mana kalau benar dia akan dikalikan 2 dan kalau salah dikalikan 0. Sedangkan pada soal esai itu ada 5 soal dengan bobot total 40 ya. Bobot 40 ini bisa Bapak Ibu serbar rata, jadi masing-masing soal ini bobotnya 8. Jadi soal 1 bobotnya 8, kalau benar nilainya 8, soal 2 8, soal 3 8, maka totalnya kalau benar semua 8 kali 5 kali 8 sama dengan 40 ya. Untuk bagian 1 ada soal 30, kalau benar semua dikalikan 2 totalnya 60. Jadi nilainya kalau semuanya benar maka bagian pertama ini mendapat 60, bagian kedua mendapat 40, totalnya 100. Nah, kita contohkan untuk nomor urut pertama ini, misalnya semuanya benar ya, kita bisa milih ini 2, nomor 1 2, kemudian ini terlalu kecil bisa kita perbesar sedikit. Ya, kemudian nomor 2 benar ya 2, nomor 3 misalnya ini bisa kita gunakan tombol panah juga kanan kiri. Nomor 3 benar juga 2, ke kanan bisa juga kita ketikkan angka 2 menggunakan keyboard ya.
tapi tidak bisa kita gunakan angka yang lain, misalnya angka 1 akan error ya. Jadi hanya bisa menerima isian 0 atau 2. Kalau salah 0, kalau benar 2. Bisa juga kita copy, misalnya ini benar semua lah ya, kita copy, klik kanan copy, kemudian kita drag ke sebelah sana ya, kemudian kita klik kanan paste ya, boleh paste yang ini, boleh, kalau saya lebih suka paste value sehingga tidak merusak format yang ada, misalnya format garis ataupun format isian sel, warna sel. Nah, ini benar semua untuk bagian 1, maka nilainya 60. Kemudian untuk bagian 2, misalnya kita gunakan sebaran yang rata, masing-masing benar, kalau benar nilainya 8 ya, maka akan menjadi 100. Untuk bagian 2 ini, bagian isi tidak harus sama 8 ya. Bapak Ibu bisa misalnya soal nomor 1 bobotnya besar, dia mendapat nilai mungkin 20. Nah, tapi ingat kalau ini sudah 20 maka sisanya yang lain tidak boleh lebih dari 40 totalnya ya. Kalau ini kan 20 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8, ini 8 kali 4 itu sudah 32, ditambah 20 itu berarti 52. Ini melebihi nilai maksimal 40, maka akan ada warning warna merah. Jadi kalau ini sudah 20, maka untuk 4 nomor yang lain itu ya maksimal 20. Jadi misalnya ini 5 kali 4 kan 20 ya. Nah, seperti ini konfigurasinya. Jadi ini 20, yang lainnya 5. Atau mungkin yang nomor 2 ini juga soalnya agak susah, jadi kita beri bobot 10. Tapi yang lainnya juga tidak boleh melebihi ya. Jadi kalau ini sudah 20, ini sudah 10, dijumlahkan ada 30, maka akan sisa 10 untuk menjadi 40 maksimal ya. Maka ini harus dibagi. 10 poin ini dibagi menjadi 3 soal. Jadi misalnya ini 2 poin, ini 2 poin, ini sudah 6, sudah 4, yang ini 6 poin. Nah, maka akan 100. Nah, pembagian ini harus sama semua ya, artinya pembobotan ini kan berlaku untuk semua siswa. Jadi kalau soal nomor 1 maksimal 20 ya, semua siswa juga nomor 1 maksimal 20 begitu, kalau benar ya. Tapi kalau ada yang salah ya berbeda tentu. Nah, untuk menyederhanakan maka saya gunakan yang seragam ya, jadi 8 semua. Nah, contoh nomor urut 1, siswa nomor urut 1 ini betul semua, jadi nilainya 100. Yang nomor urut berikutnya mungkin ada yang salah ya, kita bisa kita copy ya, misalnya ya, ini masih betul semua, mungkin nomor urut 2 ada salah nomor 8, kemudian nomor 11, nomor 14 dan seterusnya. Saya coba cepat saja. Oh, ini ada yang belum ada rumusnya, saya perbaiki dulu. Baik, kira-kira seperti ini contohnya ya. Sekali lagi ini contoh, nilainya ada di sebelah kolom ini AN, jadi nomor absen 1 nilainya 100, kemudian nomor absen 2 79 dan seterusnya. Kita lihat batas KKM-nya adalah 70, jadi nilai 70 masih dinyatakan ketuntas ya, ketuntasannya ya. Kemudian jika ketuntasan ya, maka tindak lanjutnya adalah pengayaan. Tapi nilai kurang dari 70, misalnya 69 atau 68, dia dinyatakan tidak tuntas ya, untuk ini ATS ini, kemudian dia harus remedi. Oke, jadi ini dari contoh ini ada 2 siswa yang tidak tuntas ya, karena nilainya 68. Kita buat contoh lagi ya, misalnya yang nilainya 69. Ini misalnya
76, ini misalnya dia hanya mendapat 3, ini 169. Nah ini, jadi dari contoh ini ada 3 siswa yang nilainya kurang dari 70, sehingga dari 32 siswa ya, jadi 29 siswa ini tuntas ya, atau 91%. Kemudian yang 3 siswa itu tidak tuntas dan akan diberikan remedi. Nah, ini adalah langkah yang kedua dari 3 langkah pengisian nilai ATS tadi, yaitu analisis hasil. Untuk mencetak, maka kita bisa menggunakan tombol Ctrl plus P atau file, print, begitu. Ya, kita pilih printernya. Lalu kita lihat bahwa orientasinya adalah landscape ini. Ya. Karena memang model tabelnya memanjang mendatar horizontal, sehingga kita buat landscape. Kemudian pengaturan setting kertasnya kita bisa gunakan A4. Yang jelas kita pastikan bahwa jumlah halamannya 1 saja ya. Nah, ini kalau kita klik tombol printer maka akan mencetak, atau kalau Bapak Ibu ingin membuat menjadi file PDF maka bisa milih yang printernya yang Adobe PDF dengan setting yang sama ya. Nah, kalau kita milih Adobe PDF kemudian kita print, maka dia akan menjadi PDF. Ini analisis ATS, jadi kita taruh di sini analisis ATS ya. Oh, kita belum save as ya, tadi kita save dulu saja dengan bahasa Indonesia kelas 7A ya. Jadi kita save as analisis ATS semester Gasal 2022-2023 kelas 7A, mapel bahasa Indonesia itu A3 PID. Kita klik save. Nah, baru kita PDF kan. Bisa menggunakan save as PDF atau menggunakan tadi print PDF ya, sama saja. Ya, hanya saja lebih enak yang print PDF karena kita bisa melihat layout hasilnya ya, memastikan betul-betul satu halaman. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah kita entrykan nilai tersebut ke dalam website ya. Nah, websitenya ada di alamat ini, smp.yasin.sj.id /nilai. Kemudian kita pilih semesternya, semester Gasal. Lalu kita pilih mapelnya kelas 7A bahasa Indonesia. Kita klik. Dia meminta ini autentikasi, masukkan username password, maka kita pilih email yang digunakan. Nah, ini tampilannya. Untuk sumatif sudah pernah kita masukkan ya, penilaian harian ya, atau sumatif harian. Kemudian kali ini kita akan memasukkan nilai ATS atau asesmen tengah semester. Tadi filenya sudah kita siapkan yang hasil analisisnya. Nah, nilai ini yang kita masukkan ya. Jadi ini kita pastikan namanya sudah sama dengan yang ada di web. Kelasnya juga sama, mapelnya sama. Maka kita bisa ketik satu persatu, tetapi saran saya sebaiknya jangan manual satu persatu karena rawan salah dan lama memasukkannya. Kita bisa seleksi ya, kita select. Kemudian oh iya, ini kalau ada yang masih remedi sebaiknya diremedi dulu sehingga nilainya ada perbaikan. Jadi misalnya tadi analisis awal ya, jadi ini ATS yang awal ya. Lalu setelah kita remedi, misalnya dua siswa ini sudah ada perbaikan, misalnya ini Darussalam jadi benar, kemudian jawaban di sini mungkin bisa menjadi lebih baik.
Ini juga sama, katakanlah begitu, lebih baik. Lalu yang ini juga sama. Nah, jadi sudah nggak ada yang remedi, 0 siswa yang tidak tuntas ya. Nah, setelah fix ini kita save as ya. Setelah remedi begitu ya. Nah, ini bisa kita seleksi atau kita blok ya. Klik kanan copy, lalu kita masuk ke web tadi. Pastikan mulai dari nomor urut 1 biar sama. Lalu kita tekan tombol kontrol dengan huruf V atau paste ya. Nah, ini sudah sama semua. Ratanya 79,81. Yang di sini ya, di sini karena dibuat kolomnya sempit jadi tidak ada koma. Di sini dibulatkan menjadi 80. Oke, begitu. Kemudian misalnya kita juga sudah AAS ya, saya gabungkan dengan video ini saja. Misalnya sudah ada AAS, mungkin nilainya katakanlah ini 90, 85 dan seterusnya ya. 85, 85, 75, 78, 80, 90 dan seterusnya. Kita asal saja dulu ya, misalnya ini 85, 88, 84, 80. Nah, ini sudah ada semua nilai. Ini misalnya juga sudah ada nilainya. Maka kalau kita mau mencetak, kita bisa gunakan menu ini, file, kemudian cetak. Nah, ini kita atur supaya portrait ya. Ini saya desain supaya portrait atau potret ya. Nah, ini pastikan hanya satu halaman. Kemudian marginnya, supaya ini kan masih terlalu lebar ya, bisa kita gunakan yang sempit. Nah, sehingga kalau sempit dia terlalu ini ya, sesuaikan dengan tinggi. Nah, ini sudah pas. Intinya adalah kita maksimalkan supaya satu halaman. Nah, lalu sudah berikutnya masuk ke printer. Atau ini kita PDF kan ya, jadi ATS ya. Oke, nilai ATS bahasa Indonesia ya. Oke. Bukan nilai ATS ini ya, nilai semester ini. Jadi bisa di sini saja, nilai 2022 2023 ya, ini nilai semester ya. Nah, hasilnya kita cari. Tadi ada di sini. Nilai semester Gasal ya, bahasa Indonesia. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini belum kita isi ya. Baik, demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.